Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Di video kali ini saya akan jelaskan nih 4 hal yang tidak boleh dilakukan ketika Anda sedang galau. Ketika Anda sedang sakit hati, ketika Anda sedang merasa terpuruk, berada di titik yang paling rendah, maka ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan. Jika Anda melakukan hal ini, bisa memperparah kegalauan Anda. Nah, langsung saja saya bahas ya rekan cinta. Yang pertama adalah mendengarkan lagu-lagu sedih. Ketika Anda sedang galau, kemudian mendengarkan lagu-lagu sedih, itu justru bisa membuat perasaan Anda semakin jatuh, perasaan Anda semakin down, ya. Maka dari itu hindari mendengarkan lagu-lagu sedih. Ketika ada orang yang putus cinta atau mungkin dia ditinggal oleh pasangannya, dikhianati oleh pasangannya, kemudian dia itu meresapinya dengan mendengarkan lagu-lagu sedih, bukannya dia bisa bangkit, justru dia biasanya akan semakin menjadi-jadi nih, air matanya semakin banyak yang mengalir. Nah, kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan juga adalah Anda membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan orang lain. Anda membayangkan ini orang lain jauh lebih bahagia ya daripada saya. Kenapa ya hidup saya itu selalu menderita? Kenapa ya saya selalu disakiti oleh laki-laki? Kenapa orang itu mukanya nggak jauh lebih cantik dari saya? Kenapa dia jauh lebih bahagia? Dia selalu mendapatkan pasangan yang setia. Nah, kalau sudah seperti ini, membandingkan kehidupan Anda dengan orang lain, biasanya akan timbul rasa semakin sebel di dalam hati, rasa tidak mensyukuri kehidupan Anda. Akhirnya Anda bisa lebih menderita lagi. Nah, kemudian hal ketiga yang tidak boleh dilakukan ketika sedang galau adalah putus asa. Ini banyak sekali nih yang konsultasi kepada saya, dia putus asa, saya udah gak peduli lagi lah Mbak Nikmah gitu ya, saya itu sudah hancur gitu. Bahkan ada juga nih dengan cinta yang ketika dia putus cinta ya, diselingkuhi oleh pasangannya sampai nekat mau bunuh diri. Nah, kalau sudah seperti ini, yang rugi adalah diri Anda sendiri. Kalau misalkan Anda ingin bahagia, tentu harus bisa berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Pintu itu ada banyak ya, jadi tidak hanya satu saja pintu tertutup kemudian Anda menganggap semua pintu tidak ada, tetapi carilah pintu kebahagiaan lain yang bisa membuat hidup Anda benar-benar bahagia. Ketika Anda disakiti oleh laki-laki ya misalnya, kemudian Anda memutuskan untuk bunuh diri. Laki-laki itu bahagia dengan orang lain, tetapi Anda di alam baka ya, dunia akhirat Anda tidak berkah, tidak bahagia, otomatis yang rugi siapa? Ingat ya, hidup itu cuma sekali, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada masalah, ada rasa sakit hati yang Anda pendam ya, jangan sampai Anda berpikir ya dengan mengakhiri kehidupan Anda dengan putus asa semua akan berakhir, masalah akan berakhir. Tidak, tetapi cobalah untuk tenang ya, dan Anda cari solusinya pelan-pelan. Karena tidak mungkin kalau misalkan Anda putus asa, tidak mau berusaha lagi, Anda bisa bahagia. Justru Anda bisa semakin galau, semakin sedih, masalah tidak segera teratasi, Anda yang jauh lebih menderita nantinya. Nah, kemudian hal keempat yang tidak boleh dilakukan ketika Anda sedang galau adalah Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Kadang ketika hidup Anda gagal, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut. Bukan hanya diri Anda saja. Maka dari itu tidak adil rasanya jika Anda sedang gagal dalam urusan asmara, kemudian Anda menyalahkan diri Anda. Contohnya, ketika Anda gagal dalam hubungan asmara ya, pasangan Anda ini selingkuh, kemudian Anda ditinggalkan. Jangan menganggap Anda yang bersalah dalam hal ini. Itu semua kesalahan Anda, tidak. Bisa jadi memang Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam menjaga hubungan tersebut, tetapi memang pasangan Anda saja yang tipenya bukan orang yang setia, suka selingkuh, suka bohong. Maka di sini tidak adil rasanya jika Anda mengutuk diri Anda sendiri, menyalahkan diri Anda sendiri. Anda harus bisa bangkit, Anda harus bisa menghadapi setiap masalah ini dengan pikiran yang tenang. Karena tidak mungkin ya malam itu terus terjadi malam, terus tetap ada siangnya. Begitu juga kegelapan, pasti ada terangnya.
Jadi rekan cinta, kalau misalkan ada masalah, khususnya masalah asmara, jangan pernah Anda melakukan keempat hal ini ya. Karena kalau misalkan Anda melakukan keempat hal ini, hanya akan membuat diri Anda semakin terpuruk, hanya akan membuat diri Anda semakin sedih. Harus dihindari keempat hal ini agar diri Anda bisa bangkit lagi untuk bisa hidup bahagia dengan orang yang benar-benar tepat dalam hidup Anda. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan ya rekan cinta. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi, silahkan. Atau bagi Anda yang mungkin ingin terapi asmara juga silahkan. Anda bisa menghubungi di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini, bisa via telepon, WA maupun SMS. Nah, Anda juga bisa untuk mencari artikel-artikel seputar asmara dan rumah tangga di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.